Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah i'rifu aqdarakum fil amr sadia i'rifu aqdarakum wala tunazzilu anfusakum manzilan lam yunazzil Allahu ta'ala fihi walihada qala ba'duhum man lam ya'rif qadrahu arrafathul aqdaru qadrahu. Udah tuh habis itu udah ketemu Bang Ucup bacanya udah. I'rifu aqdarakum, kenalilah kadar diri kalian, kenalilah kedudukan kalian. Apa Ustaz? Kita ini sebenarnya di mata Allah udah layak disebut orang besar, apa sebenarnya kita ini masih kecil? Kita ini sebenarnya di hadapan Allah apa? Boleh. Kita ini sebenarnya di hadapan Allah itu benar-benar jadi hambanya apa belum termasuk hambanya. Kita ini sebenarnya maksudnya orang awam apa orang makrifat. Kita ini sebenarnya posisi kita sudah layak memberi nasihat apa belum? Kita ini sebenarnya sudah layak jadi guru apa harusnya kita ini masih di posisi murid gitu. Jadi tanyakan itu, kenali kadar diri kalian, kenali kedudukan kalian. Jangan sampai sebenarnya kita ini orang kecil tapi lagunya kayak orang besar. Kita ini harusnya posisinya masih jadi orang awam tapi lagu kita kayak orang yang benar-benar alim. Jangan sampai sebenarnya kita ini harusnya yang dinasehatin malah kita yang rajin nasehatin orang. Kenali diri kalian. Kira-kira Ustaz Satiri posisinya di mana adanya? Orang awam apa orang alim? Kudunya Ustaz Satiri masih dinasehatin apa udah bisa nasehatin orang? Gitu. Kenali itu kadar diri kalian. Kira-kira Bang Ucup adanya di mana Bang Ucup? Wala tunazzilu anfusakum manzilan lam yunazzil Allahu ta'ala fihi.
Wala tunazzilu anfusakum, jangan kalian memposisikan diri kalian manzilan di satu posisi lam yunazzilhallahu ta'ala fihi, yang tidak diposisikan oleh Allah Ta'ala padanya. Jangan kamu memposisikan diri di tempat yang sebenarnya Allah tidak menempatkan kita di posisi itu. Apa Ustaz? Gitu ya. Karena ujung-ujungnya pasti kagak beres kalau kita memposisikan diri di posisi yang tidak ditempatkan oleh Allah, pasti ujung-ujungnya kagak beres. Ono Bang Jamal misalkan belagu-belaguan pengen ceramah, misalkan mau ngaji, misalkan, karena dia tidak diposisikan oleh Allah di tempat itu, tidak diberikan ilmunya oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada orang lain, ujung-ujungnya kan ngasih nasihatnya ngasal. Selagu-lagunya apa aja udah diomongin, bener kek, kagak kek, bohong kek, gitu. Lurus kek, dia ngomong aja udah gitu. Apa sih? Ngapa? Gitu. Karena dia mencoba posisi yang sebenarnya Allah tidak menempatkan dia di posisi itu. Ya, contohnya lagi dah, saya kagak biasa kerja keras, nggak biasa kerja yang pakai tenaga. Biasanya kerjaan saya tibang duduk ngomong, tiba-tiba disuruh manggul semen 2 sak, jebol, kagak bakal kuat karena bukan porsi saya, bukan posisi yang Allah kasih ke saya. Atau sebaliknya Bang Emak yang biasanya kerjaannya ngedekor pelaminan, tiba-tiba disuruh baca kitab, nangis yang dengerin gitu. Apa tahu dikata. Jangan posisikan diri kalian di posisi yang Allah tidak menempatkan dirimu di situ. Udah, semua orang ada posisinya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Makanya dulu waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub, itu cara orang ibadah kan dibagi-bagi tuh. Cara ibadahnya orang yang nganggur, cara ibadahnya orang alim, cara ibadahnya orang yang belajar, cara ibadahnya karyawan. Karena semua orang punya porsinya masing-masing. Allah menempatkan kita masing-masing di posisi yang Allah inginkan gitu. Nah, kalau emang rasanya kita ini masih orang kecil, jangan belagu-belaguan menganggap bahwa diri kita orang besar. Kalau emang diri kita ini masih hina, jangan merasa bahwa diri kita sudah jadi orang mulia gitu. Kan bahasanya begitu ya. Orang-orang besar itu, orang-orang tua itu tidak hanya dilihat dari usianya, tapi yang namanya orang besar, orang tua itu dilihat dari ketakwaannya. Kalau kita belum takwa, berarti kita belum termasuk orang besar. Jangan belaga, jangan belagu bahwa kita ini
orang besar. Jangan merasa bahwa diri kita orang besar. Dan kemarin begitu. Udah tuh. Mang Sukron emang lagi kagak punya duit, tiba-tiba pakai ngomong nawarin pinjaman sama temennya, lu mau duit apa kagak, begitu. Itu jangan memposisikan diri kalian di posisi yang Allah tidak tempatkan kalian di situ. Udah berjalan sesuai masing-masing porsinya aja, masing-masing posisinya aja. Ya tadi aja sebelum ngaji, karena biasanya Pak Ketua makannya setengah porsi, begitu dikasih porsi saya lama habis ya, karena bukan porsinya, begitu saya. Udah tuh. Walihada qala ba'duhum, dan karena ini sebagian ulama berkata man lam ya'rif qadrahu, orang yang tidak mengenal kadar dirinya, arrafathul aqdaru qadrahu, maka takdir Allah akan memperkenalkan dia dengan kadar dirinya. Orang yang tidak mengenal kadar dirinya, maka takdir Allah akan memperkenalkan dia dengan kadar dirinya. Apa ya sih? Gitu. Mang Pudin paham itu, Mang Pudin? Bang Dairus emang masih orang awam, dia nggak kenal kadar dirinya. Tahu-tahu pas acara duduk aja di depan bareng kiai, tahu-tahu dipaksa suruh baca doa, kan keder. Takdir membuat dia kenal kadar dirinya. Apa itu? Allah masih tahu. Kan ujungnya malu dia kan. Tadi mau gua gaduh di depan gitu. Disuruh baca doa kan begitu. Arrafathul aqdaru qadrahu. Takdir akan memperkenalkan dia dengan kadar dirinya. Hah? Iya. Karena dia nggak kenal kadar dirinya. Kamu jangan gitu. Pak Ridwan lagunya misalkan kayak bos, kayak orang yang duitnya banyak, kesana kesini betantang betenteng gitu. Asal ngomong juga nggak tanggung, gue beli pala lu gitu. Hah? Tahu-tahu ketahuan mobil boleh nyewa, boleh minjem, ya gini kan ngagul doang gitu. Dia akan diperkenalkan oleh takdir dengan kadar dirinya. Baru udah ketahuan, genengan selama ini tibang pura-pura doang gitu. Apa mau? Apa? Apa mau coba? Ya misalkan lagi contoh lagi, misalkan Oman, Oman mana nih? Bang Oman lu belakang. Lagi ngagul aja. Oh saya alhamdulillah udah ngajar di 17 majlis gitu. Lagi ngagul. Tahu-tahu ya udah
ntar baca kitab ya, ujungnya ketahuan jadi malu sendiri. Pas begitu suruh baca kitab, baca dari kanan, bener ya itu ya, baca dari kiri gitu bacanya, ketahuan jadinya. Orang yang tidak mengenal kadar dirinya, maka takdir Allah akan memperkenalkan dia dengan kadar diri. Nah, sebelum kita dipaksa untuk mengenal kadar diri kita, sadari kadar kita di mana sih adanya. Kita ini orang mulia apa masih hina? Kita ini orang besar apa masih orang kecil? Sadari kita ini udah deket sama Allah apa masih jauh. Sadari apa? La taq'ud fi mawdi'in tuqamu minhu idza dakhalta daron fala taq'ud mawdi'an lam yuq'idka fihi sahibud dari. Aq'ada yuq'idu ya, lam yuq'idka fihi sahibud dari fa innama tuqamu minhu bila amrika wa inim tana'ta uqimta wa uhinta wa ukhrijta. La taq'ud fi mawdi'in tuqamu minhu, jangan kamu duduk di tempat yang kamu akan diminta berdiri darinya. Jangan kamu duduk di tempat yang kamu akan diminta berdiri darinya. Itu lekar hijau 1 emang kita siapin buat tempatnya Pak Ketua. Tiba-tiba Bang Dairus datang duduk di situ. Ntar gue suruh bangun, bang pindah bang. Yang punya tempat datang, begitu. Diusir. Jangan kamu duduk di tempat yang kamu akan diminta bangun darinya. Kalau emang rasa-rasanya kita ini tempatnya di belakang, jangan pakai belaguan di depan. Kalau emang rasa-rasanya kita tempatnya di depan, ya jangan pakai duduk di belakang. Apa Ustaz? Gitu. Kalau emang kita ini tempatnya emang masih dinasehatin, jangan pakai ngasih nasihat buat orang yang ada ntar disautin luge masih bugono gitu. Apa ibu? Gitu. Jangan duduk di tempat yang kamu akan diminta bangun darinya. Sadari tempat kita di mana adanya. Ustadz Ipul kek, Ustadz Satiri kek, Ustadz Muhammad Amin Emak kek. Karena emang posisinya udah Ustadz, lagunya kudu menyesuaikan, kudunya yang namanya Ustadz bagaimana kesehariannya. Posisikan diri kita sesuai dengan posisi yang Allah tempatkan kita di situ. Gitu. Yang bukan Ustadz, ya lagunya jangan kayak Ustadz. Gitu. Isik-isik maju ke depan, isik-isik nasihatin orang. Gitu. Nanti kita diminta bangun dari situ. Kalau kata Ustadz Satiri mah habis sudah keduluan merek kita. Udah keburu panggil Ustadz duluan.
Udah liar. Idza dakhalta daron fala taqud mawdi'an lam yuqidka fihi sahibud dari. Apabila kamu masuk ke sebuah rumah, fala taqud mawdi'an, maka jangan kamu duduk di satu tempat lam yuqidka fihi sahibud dari, yang tuan rumah tidak menempatkan dirimu di tempat itu. Lam yuqidka fihi, yang kamu tidak diposisikan padanya di tempat itu, sahibud dari, oleh tuan rumah. Tuan rumah udah punya rencana, ntar yang di depan ini kiai ini, kiai ini, kiai ini. Tiba-tiba nyempil ono aska gitu. Kalau emang kagak disuruh di depan sama tuan rumah, jangan pakai ke depan, lo di belakang aja udah. Lagi enakan lo di parkiran bisa ngerokok, ngopi. Udah tuan rumah udah boleh ngatur cakep-cakep, nyempil atuh Bang Tony. Mana kamu bisa ngapa-ngapain di depan? Apa mau aja? Gitu. Jangan kamu duduk di suatu tempat yang tuan rumah tidak menempatkanmu di situ. Itu sahibud dari, tuan rumah, Ustaz. Ya artinya sebenarnya baliknya, kalau kita ini masih hina, jangan merasa bahwa kita udah mulia. Kalau diri kita ini banyak yang masih kudu dibenerin, jangan pakai benerin orang lain dulu gitu. Kalau kita ini masih orang kecil, jangan pakai belagu besar gitu. Karena nanti kita pasti bakal diminta bangun dari tempat itu, dipaksa sadar, dipaksa malu gitu. Gitu Ustaz. Posisikan diri kita di tempat yang Allah pilihkan buat kita. Fa innaka tuqamu minhu bila amrika. Kalau kamu duduk di tempat yang tidak disiapkan oleh tuan rumah, kamu akan diminta bangun darinya secara paksa. Fa innama tuqamu minhu bila amrika. Kamu, maka sesungguhnya dirimu akan diminta bangun dari tempat itu bila amrika, secara paksa. Udah tuh, jelas. Tinggal kita sadari kita ini adanya di mana sebenarnya. Wa inin tanakta, jika kamu menolak diminta bangun, kamu bangun-bangun juga, kekeh di situ aja. Ukimta, kamu akan dibangunkan, digotong. Wa uhinta, dan kamu akan dihinakan. Wa ukhrijta, dan kamu akan dikeluarkan dari tempat itu, diusir dari situ, diseret. Hah? Iya, tuan rumah punya acara. Ini di depan kudu yang duduk pengantin 2 biji sama walinya kan, sama orang tuanya kanan kiri. Dan tiba-tiba Bang Jamal duduk di situ. Kalau nggak diusir, pakai ngotot lagi, kagak, saya di sini aja duduknya. Lah, diseret.
Ya kudunya mah kan kita sadar diri itu bukan tempat kita, jangan pakai belaguan di situ gitu. Kita aja masih belum takwa kepada Allah, pakai pengen ngajarin orang, ayo kita takwa kepada Allah, kita belum. Lantar diusir itu malaikat, lu ngomong apa sih tong? Kita belum soleh, belum waro, pakai ngajarin orang. Kita kalau jadi orang kudu soleh, kudu apik, kudu waro. Lantar gue diusir, wa uhinta wa ukhrijta, dihinakan dan diusir secara paksa. Nah, kalau itu kan misalkan kejadian di luar, gimana kalau kejadian di rumah tangga sendiri sebagai orang tua? Awalnya. Makanya kalau kita baca kitab Syarah Uqudul Lujain itu, tapi belum kita baca itu, belum nyampe. Itu ada bahasannya. Seberapa taat dirimu kepada Allah, segitulah istri dan anakmu akan taat kepadamu. Itu apa aja? Kalau kita udah bisa nasehatin diri kita sendiri, pasti ketika kita nasehatin bini kita sama anak kita, sedikit banyaknya ada yang nyangkut. Ini karena kita belum bisa nasehatin diri kita sendiri, lagu kita masih bugono, ujung-ujungnya kita ngomel tiap hari, tetap aja bini bugono, anak bugono gitu. Nggak jadi masalah sih, sebenarnya nggak jadi masalah. Cuma tadi itu kan ujung-ujung kita sewot dewek-dewek, bilangin bini kemana kagak ngerti-ngerti juga gitu kok aja. Itu bahasanya di Syarah Uqudul Lujain. Seberapa taat dirimu kepada Allah, segitulah istrimu dan anak-anakmu akan taat kepadamu. Makanya yang paling pas jangan kita yang nasehatin, kita ajak ke kiai yang emang betul-betul udah takwa, biar kiai yang nasehatin begitu. Kita ajak ngaji dah. Kalau kita mah yang nasehatin kagak didengerin. Yang ada kita baru ngomong atuh, nyautnya 100 gitu. Betul. Terus ini nih. Jadi posisikan diri kita sesuai dengan kadar diri kita. Nah, ya bukan yang nggak boleh khutbah Ustadz, bukan yang nggak boleh ngajar, bukan. Kalau memang kita udah terlanjur ketiban merek Ustadz, ya kita perbaiki diri kita, begitu. Kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, agar kita betul-betul layak di posisi itu. Ya artinya juga semua, mau itu yang kerja, mau itu yang dagang, mau itu yang ngajar, mau yang usaha, semuanya di mata Allah sama. Semua sudah ditempatkan di posisinya masing-masing oleh Allah. Tinggal bagaimana semua posisi yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk semakin takwa kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah. Jadi yang kerja, dia kerjanya dengan takwa, yang dagang dia jadi pedagang yang takwa,
dia usaha, dia jadi pengusaha yang takwa, dia jadi guru yang takwa. Jadi begitu, semua beraktivitas sesuai dengan posisinya masing-masing. Udah, terus ya gulam qad dayya'tal umra fi kutubil ilmi wa hibzihi min ghairi amalin ish yanfa'uka. Wahai anak-anakku tercinta, qad dayya'tal umra fi kutubil ilmi wa hibzihi min ghairi amalin. Kamu sudah menyia-nyiakan umurmu fi kutubil ilmi, dalam mencatat ilmu pengetahuan, menulis ilmu pengetahuan. Ini kayak kita kan nih, kita lagi ngaji itu semua ditulis sama Bang Uri, jadi notulen semua ditulis. Catatan ngaji udah sampai 2 buku catatannya gitu. Kamu menyia-nyiakan umurmu dalam menulis ilmu pengetahuan, wa hifzihi, dan menghafalnya. Diapalin. Bang Ucup hafal berapa hadis Bang Ucup? Pokoknya kitab Sahih Bukhari mau udah di luar kepala ya. Quran 30 juz apa juz 30? Udah diapalin, udah. Ilmu kitab apa aja, Alfiyah 1000 bait, 2000 bait diapalin. Alfiyah 1000 2000? 1000 ya. 1000 bait diapalin semua. Min ghairi amalin, tapi tanpa diiringi pengamalan. Min ghairi amalin, tapi tidak diamalkan. Ayat Al-Quran apal doang tapi kagak diamalin. Hadis Al-Arba'in Nawawi 40 hadis sekian apal, cuma kagak ada yang diamalin. Kitab dari dulu kita ngaji sama Buya, udah kitab apa aja kita baca, tapi belum ada yang diamalin. Qad dayya'tal umra, kamu sudah menyia-nyiakan umurmu. Lah iya, cuma kan kita fokus sama diri kita aja Pak Yusuf. Ya kita aja yang ngaji tiap malam, kalau kagak diamalin umur kita sia-sia, apalagi nggak ngaji pisan gitu. Iya kan, catatan Fathur Rabbani udah sebuku udah. Catatan Tanwir udah sebuku udah. Gitu. Semua apal udah. Apa yang Buya sampaikan, nasihat-nasihatnya masih ingat kita sampai sekarang. Cuma itu semua belum kita amalkan. Gitu. Qad dayya'tal umra. Udah tuh. Tapi bukan berarti ngapalin Quran nggak bagus, bukan. Bagus, ngapalin Quran tuh bagus gitu. Dapat gelar hafiz, hafal 30 juz, cakep. Lebih cakep lagi kalau itu diiringi dengan pengamalan. Tadarus sehari 1 juz, atau habis sholat 1 juz, sehari 5 juz tadarus, cakep. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Apa yang kita baca kita amalkan dalam kehidupan kita.
gitu. Ini mah ngamalin kagak, tadarus kagak, apal kagak, semua serba kagak. Ya kita kayak kita nih ngaji tiap malam cakep gitu, cakep banget. Cuma jangan sampai berhenti di situ. Apa yang kita dapat di majlis meskipun sedikit ya kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi jangan cuma sibuk ngapalin doang, jangan cuma sibuk nyatet doang gitu. Tapi juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ish yanfa'uka, apa manfaatnya bagimu kalau kita cuma nyatet doang? Udah habis kita catat, kita simpen, kita taruh di lemari, kita apalin doang, ya belum ada manfaatnya kalau ilmu itu belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang penting ngamalinnya, ngamalin. Makanya meskipun sedikit, kalau diamalin insya Allah bermanfaat buat diri kita. Udah tuh, duit 100.000 kita pakai belanja buat makan kita hari ini, manfaat dibanding kita punya duit 1 M misalkan, cuma adanya di rekening doang, kita ambil kagak bisa, kita pakai kagak bisa, ya buat apa aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati lil anbiya'i wal ulama'i. Enggak kena Ustaz ya? Ini ya, kita ya, enggak kena ya. Nabi sama ulama sih. Kita nabi bukan, ulama bukan. Berfirman oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kepada para nabi dan para ulama, antum kuntum ru'atal khalqi, kalian adalah para pembimbing makhluk, pembimbing umat. Asal katanya ru'at, penggembala Ustaz. Emang mau dikata penggembala? Ya pembimbing dah. Kalau ngangon ntar Mang Udin jadi kambing, Dairus jadi kambing. Ngangon sih penggembala, pembimbing aja. Kalian adalah para pembimbing umat, pembimbing makhluk. Fama sona'tum fi ra'ayakum, apa yang telah kalian lakukan terhadap orang-orang yang kalian bimbing. Apa betul-betul diajarin jalan menuju Allah? Apa benar-benar diajarin cara untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apa cuma dimanfaatin doang? Apa cuma buat agul-agulan doang? Alhamdulillah sekarang jamaah saya banyak gitu. Alhamdulillah sekarang saya megang 10 masjid gitu. Ngajar di 20 majlis. Apa cukup begitu doang? Apa yang telah kalian lakukan
kepada orang-orang yang kalian bimbing. Udah diajarin yang benar apa belum? Itu orang-orang yang kalian bimbing udah benar-benar berjalan menuju Allah apa belum? Udah benar-benar dekat sama Allah apa belum? Itu nanti ditanya Ustadz tuh. Makanya jangan suka ngomong enak kiai mah, tar dulu tanggung jawab kiai gede. Bang Mak lagi ngitung aja, jamaah ada 100. Kalau satu orang nempelin cepet, udah 10 juta semalaman. Kata dia. Nah, tanggung jawabnya dunia akhirat itu, karena nanti ditanya tuh sama Allah, orang-orang yang kalian bimbing itu udah diapain aja, udah beneran diajarin cara ibadah yang bener belum, udah dikasih tahu cara mendekatkan diri kepada Allah belum, udah dikasih tahu jalan menuju Allah belum, itu nanti ditanya. Buat para nabi dan para ulama, antum kuntum ro'atal khalqi fama sona'tum fi ro'aya. Kalian adalah pembimbing umat, apa yang telah kalian lakukan kepada orang-orang yang kalian bimbing? Apa Ustaz? Khotib juga nanti ditanya itu, apa yang telah kalian lakukan kepada orang-orang yang dengerin khutbah? Diajarinnya bener apa enggak? Wa yaqulu lil muluki wal aghniyai, dan Allah berfirman kepada para raja dan orang-orang kaya. Ulama kita masuk ya. Ini yang kedua belum masuk nanti. Allah berfirman juga kepada para raja dan orang-orang kaya, antum kuntum khuzana kunuzi, kalian adalah penjaga gudangku. Antum kuntum khuzana kunuzi, kalian adalah khuzan, penjaga, para penjaga kunuzi, gudang-gudangku. Aku titipkan apa yang ada di dalam gudangku kepada kalian. Dititipin harta yang banyak, dititipin jabatan yang tinggi. Hal wasoltum al fuqaraa, apakah kalian sudah menyantuni orang fakir dengan harta yang aku titipkan kepada kalian? Sudahkah kalian menyantuni orang-orang fakir? Nanti ditanya itu. Jangan sampai harta yang Allah titipkan itu kita pakai buat memperkaya diri kita doang. Apa? Bagaimana? Cukup itu jelas. Hal wasoltum al fuqaraa, apakah kalian sudah menyantuni orang-orang fakir? Wa rabbaitumul aitama, apakah kalian sudah merawat, mengurus anak-anak yatim? Semakin banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, tugas kita makin besar buat nyantunin orang fakir, buat ngurusin anak-anak yatim. Itu tugasnya orang-orang kaya.
Lembangan begini mah nggak mau sebut kaya ini. Hah? Nggak masuk. Kata siapa? Ulama, orang alim, kita sedikit banyaknya udah punya ilmu. Udah ada tuh orang-orang yang harus kita bimbing bini kita sama anak-anak kita. Gitu kan. Udah ada itu. Orang kaya kan kaya definisinya adalah orang yang memiliki kelebihan harta yang melebihi dari kebutuhan dia hari itu. Orang kaya. Hari ini kita butuhnya 100.000, tahu-tahu punya duit 300, udah kaya udah. Kagak ngerasa dia. Pak Ridwan per hari butuhnya 500.000, punya duit 5 juta, udah kaya udah. Karena udah punya harta yang melebihi dari apa yang dia butuhkan hari ini. Kaya udah. Apakah kalian sudah menyantuni orang-orang fakir? Dan apakah kalian sudah merawat anak-anak yatim? Ini makanya pakainya robbaitum ya. Karena beda antara nyantunin sama merawat. Kalau nyantunin kita biasa deh itu mah, di kampung kita banyak yang santunan anak yatim setahun sekali. Itu mah udah banyak. Ini makanya pakainya bahasanya robba. Robba itu merawat dan mengurus anak yatim. Emang kita urusin di rumah kita, jajannya kita yang nyiapin, ongkos sekolahnya kita yang nyiapin gitu. Kita kasih tempat tinggal yang layak, kita kasih makan yang enak. Itu bahasanya robba gitu. Robbaitum al-aitam. Makanya beda tuh. Kalau yang nyantunin yatim mau banyak, setahun sekali setiap masjid sering ngadain santunan yatim. Tapi yang ngerawatin anak yatim itu yang jarang. Gitu. Bang Uri udah ngerawatin yatim berapa Bang Uri? Ya kalau pengen ngerawatin yatim mah nggak usah jauh-jauh, saya yatim. Ini mah ngerawatin yatim pengennya sama emak-emaknya ya. Lah udah 2:30, dikit lagi. Wa akhrajtum minha haqqi alladzi katabtuhu alaikum. Apakah kalian sudah mengeluarkan dari harta itu hak-hak yang telah aku tuliskan atas kalian? Karena dari semua harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak yang harus kita keluarkan, baik itu dalam bentuk zakat, baik itu dalam bentuk sodaqoh, usyroh. Itu hak-hak yang harus kita keluarkan. Dan nanti itu semua bakal ditanya, udah kita keluarin belum hak-hak itu? Jangan sampai harta yang Allah titipkan buat kita. Ini makanya bahasanya khuzana kunuzi, karena memang itu cuma titipan doang, bukan milik kita. Tugas kita menjaga itu dan merawat itu, bukan punya kita, bukan. Kita cuma jagain doang, ketitipan doang. Jangan sampai kita salah gunakan titipan Allah itu. Dah, cukup tuh. Ingat lagi-lagi ya.
buat yang alim nanti bakal ditanya, buat yang kaya nanti bakal ditanya. Untung kita belum dua-duanya ya. Lebah itu nggak mau ngaku udah. Udah cukup ini. Baurin namanya nggak cukup. Pak Ketua kali, Pak Yusuf cukup. Mau ngaji jaga cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.